Ya pemirsa, produksi minyak bumi hingga semester 1 2024 tercatat hanya sebesar 561.000 barel per hari. Sementara realisasi tersebut turun 7,27% dibandingkan dengan semester 1 di tahun 2023 yang tercatat 605.000 barel per hari. Di tengah upaya untuk meningkatkan produksi minyak yang siap jual atau lifting, realisasi produksi minyak di Indonesia terus mengalami penurunan hingga semester 1 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam laporan realisasi semester 1 dan prognosis semester 2 2024. Pendapatan dari sumber daya alam migas pada semester 1 tahun 2024 mencapai 55.509,7 miliar rupiah atau setara dengan 50,4% dari target APBN 2024. Realisasi tersebut mengalami kontraksi sebesar 7,6% dibandingkan dengan bersama tahun sebelumnya. Perlambatan ini terutama disebabkan oleh turunnya produksi minyak bumi dan gas bumi, di mana rata-rata lifting minyak bumi hingga semester 1 tahun 2024 mencapai 561.000 barel per hari, atau lebih rendah dibandingkan dari posisi 605.000 barel per hari pada semester 1 di tahun 2023 lalu. Sri Mulyani menjelaskan, penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan tingkat alamiah sumber migas yang tinggi, sejalan dengan fasilitas produksi migas utama yang telah menua. Meski demikian, di tengah penurunan produksi minyak di semester 1 lalu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi terus berupaya meningkatkan produksi minyak. Sekretaris Jenderal SDM Dadan Kusdiana mengatakan, upaya untuk meningkatkan produksi minyak antara lain melalui percepatan pemboran sumur pengembangan dan reaktivasi blok migas potensial yang masih idle. Selain itu, program Reserve Production, Ancient Oil Recovery, dan eksplorasi masif juga dilakukan. Berbagai sumber untuk IDX Juno. Ya pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, menjaga konsistensi target produksi minyak di tahun 2024, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Satya Yuda, pemerhati minyak bumi dan gas. Kemudian ada Mas Mose Rizal, Ketua Komite Investasi Asper Migas. Ya halo, selamat pagi Pak Satya, Mas Mose. Selamat pagi Mas Rizal. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan ini Pak Satya dan juga Mas Mose. Sebelumnya kita akan review terlebih dahulu nih pandangan dari Mas Mose Rizal begitu dari Asper Migas ya sebagai pelaku industrinya sendiri begitu. Bagaimana Anda melihat mereview kondisi dari industri minyak kita lah khususnya begitu kalau kita bicara dengan tema kita kali ini hingga pertengahan tahun ini, Mas Mose silakan. Ya, memang mengkhawatirkan terus terang ya, karena year on year kita selalu produksi nurun ya, dan sejak Agustus tahun lalu itu sudah di bawah 600.000 barrel per hari dan sekarang keep dropping ya. Di satu sisi 70% produksi minyak kita itu sudah dipegang oleh Pertamina. Jadi sekarang ini bolanya ada di Pertamina dan juga mungkin investor lain ya untuk bagaimana meningkatkan produksi minyak kita yang keep dropping. Di satu sisi memang situasi global ini juga sangat mengkhawatirkan, di mana laporan IEA misalkan midterm outlook mereka itu menyatakan bahwa 2029 itu akan ada peak demand di global, secara global di angka 106 juta barrel per hari. Nah ini berarti akan ada shifting dari sisi kapital alokasi, ya, di mana mereka akan lebih fokus ke produksi-produksi yang low risk, yang sudah nyata di depan. Dan sekarang kita lihat IOC, NOC sekarang sudah masuk balik lagi ke kandangnya dan juga melihat potensi-potensi yang lebih low risk dan lebih potensi. Nah, sedangkan di Southeast Asia alokasi dana ini sangat kecil dibandingkan di region-region lain di dunia, dan ini akan mensulitkan kita untuk mencari pemain-pemain besar lagi untuk di Indonesia nih, ya, untuk membantu Pertamina atau membantu negara untuk mengembangkan, meningkatkan industri migas sekarang. Jadi memang situasi seperti itu karena adanya transisi, global shifting dan lain sebagainya, apalagi demand sudah akan menurun. Di satu sisi gas potensinya masih akan mungkin 10 tahun, 15 tahun ke depan masih akan meningkat demandnya. Kenapa? Karena
banyak sekali negara-negara ya, Eropa masih menggunakan gas untuk transisinya, Amerika juga masih menggunakan gas, dan negara-negara di Asia juga masih banyak menggunakan gas. Nah, itu yang mungkin kita mesti fokus juga untuk bagaimana kita mengembangkan gas kita akan sehingga bisa dimanfaatkan dalam negeri, di satu sisi bisa bersaing di kancah global, di mana permintaan akan tetap meningkat selama 10-15 tahun ke depan. Baik, Mas Mose, itu dia review dari Asper Migas terkait dengan kondisi lifting minyak kita begitu tadi sempat digarisbawahi mengkhawatirkan. Nah, Pak Satya, Anda melihat bagaimana sebagai pemerhati migas, benarkah apa yang disampaikan Asper Migas tadi begitu, atau Anda melihat ada faktor penentu nih yang membuat lifting minyak kita kok cenderung turun begitu? Silakan. Ya, semuanya tidak lepas dari bagaimana terjadi industri energi kita ini secara global ya ke depan. Karena memang isu transisi energi itu akan tetap menggaung dan bergema di mana-mana, sehingga membuat para pemain-pemain internasional atau IOC itu juga kebingungan. Jujur banyak sekali industri migas yang tadinya migas, mereka mengganti namanya menjadi industri energi. Itu sebetulnya lebih dikarenakan mereka pengen shifting ya dari fosil menuju ke renewables, tapi nampaknya lagi mencari bentuk. Ya. Saya hadir di beberapa kali COP, ya, mulai dari yang terakhir adalah COP 27, itu COP 28, ya, dari COP 20 saya hadir. Itu banyak sekali diskusi-diskusi yang melihat bagaimana kemungkinan transisi energi ini bisa dijalankan di dalam konteks lokal, ya, ataupun juga secara regional dan global. Nah, rupanya target dari masing-masing negara itu berbeda-beda. Tujuannya sama, targetnya berbeda. Maka di dalam G20, pertemuan G20 di Bali setahun yang lalu, itu jelas sekali menggambarkan bahwa tidak tercapainya komunike karena masing-masing negara tidak bisa harapkan untuk melakukan senario yang sama. Nah, tetapi setelah kita pelajari lebih dalam, rupanya mereka lebih mengemukakan energy security di masing-masing negaranya. Jadi kalau kita berbicara energy security, tentunya ketersediaan supply, ya, affordability itu menjadi faktor yang utama di dalam pengelolaan energi ke depan di masing-masing negara. Makanya tadi tidak heran kalau Mas Rizal mengatakan bahwa IOC kembali ke kandangnya, ya, karena tuntutan daripada masing-masing negara itu menjadi satu keharusan hari ini. Nah, di dalam konteks Indonesia juga demikian, ya. Kita juga mencoba meraba bagaimana kita mempunyai satu komitmen Paris, menurunkan emisi karbon jelas, ya. NDC kita cukup ambisius, ya, cukup besar targetnya, bahkan sekarang di tahun 2030 aja sudah mencapai 31,5%, yang sebelumnya 29%. Ini sudah menunjukkan bahwa kita memang niat untuk mengurangi emisi karbon ke depan. Nah, di dalam beberapa senario kita kelihatan bahwa yang paling harus digarap dengan baik itu adalah sektor lahan, ya, kehutanan, sektor energi. Nah, di dalam sektor energi tentunya fosil menjadi satu magnet yang luar biasa untuk menurunkan emisi karbon. Apabila kita bisa bertransisi menuju kepada energi baru dan juga energi terbarukan. Nah, kembali lagi terhadap suasana global yang demikian, kita terjemahkan di dalam suasana lokal, kita ingin bertransisi, maka banyak strategi yang dikembangkan, ya, bahkan boleh dikata agak sedikit terabaikan, ya, karena masalah minyak dan gas bumi ini tidak bisa take it for granted, Pak. Ini harus betul-betul dikelola dengan baik karena suasananya sudah berbeda. Jadi kalau Bu Sri Mulyani tadi mengatakan bahwa ada penurunan yang cukup signifikan karena lapangannya tua, membutuhkan teknologi yang lebih mahal, itu menurut saya berterima kasih gitu, karena paling tidak sudah ada pemahaman, pengertian bahwa ini tidak bisa dibiarkan begitu saja seperti di tahun 70-an, yang mana kita dengan peraturan yang agak light begitu, mereka secara sadar atau volunteer gitu ya, secara sukarela mengembangkan lapangannya dengan mudah karena commercially viable.
Ini menarik ya, shifting energy gitu yang menjadi dasar kalau misalnya Pak Satya ungkapkan begitu tadi. Apakah memang ini yang dirasakan juga begitu ya oleh pelaku usaha ataupun industrinya sendiri? Mas Mose mungkin Anda bisa menjelaskan lebih jauh ya terkait dengan shifting energi ini. Apakah akhirnya tadi sedikit terabaikan kalau boleh kita underline begitu. Tapi kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Mas Mose dan juga Pak Yuda, kami akan segera kembali pemirsa usai jeda yang satu ini. Baik pemirsa, menjaga konsistensi dari produktivitas minyak bumi di Indonesia. Apakah saat ini dari industri minyak kita begitu tengah berada di persimpangan jalan? Kita akan minta penjelasan dari Mas Mose Rizal dari Aspermigas setelah tadi ada beberapa poin yang sudah disampaikan oleh Pak Satya begitu ya. Di mana ada isi transisi energi, ada kegamangan begitu di posisi ini antara shifting tadi begitu. Lantas bagaimana Mas Mose, Anda sebagai pelaku dari industri migas ataupun minyak sendiri nih? Ya, saya tadi sangat setuju dengan Pak Satya. Memang mayoritas negara itu akan fokus ke ada trilema ya, namanya jadi energy security, energy affordability, sama energy transition. Ya, poin pertama dan poin kedua itu akan selalu menjadi prioritas banyak negara karena mereka mau mengembangkan ekonominya. Jadi harus ada ketersediaan energi yang harus disecure oleh negara dan itu ada suatu kewajiban negara. Di satu sisi energi yang harus disediakan oleh negara secara affordable bagi people-nya, bagi masyarakatnya dan juga bagi industrinya untuk meningkatkan kelangsungan ekonomi dari negara tersebut. Jadi itu yang akan selalu menjadi prioritas. Di satu sisi memang energi transisi ini akan terus di-push ya dan akan berjalan secara paralel juga. Namun ya kita tidak bisa menyampingkan yang tadi affordability tadi. Karena kalau kita lompat langsung, misalkan langsung bertransisi langsung ke renewable, saat ini masih sangat mahal dan negara-negara barat pun juga masih kebingungan bagaimana mereka bertransisi secara secara baik tanpa istilahnya menyentuh kemajuan ekonominya atau pertumbuhan ekonominya. Nah itu yang barat aja yang segitu advance-nya masih apalagi kita ini dilemanya banyak, kita negara kepulauan dan negara kalau bisa dilihat dari size negaranya itu tuh jauh lebih besar dari Eropa loh. Jadi untuk kita membuat suatu energy policy dan melaksanakan suatu energy policy secara keseluruhan, secara integrasi di Indonesia itu sangat lebih sulit dibandingkan banyak negara lain. Nah itu yang kita juga butuh dorong pemerintah dan kasih masukan ke pemerintah bagaimana kita mengelola energi ini. Fosil nggak bisa kita tinggalkan dalam waktu dekat, kita dorong terus. Di satu sisi kita harus juga bertransisi bagaimana kita menjaga affordability dan energy security di Indonesia ini untuk bisa tetap sustain ya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi kita yang di atas 5%. Nah, kalau bisa lebih dari 5% ya kan kata pemerintahan yang baru. Nah, itu yang mesti kita jadi fossil fuel migas ini memang harus terus didorong oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan. Kalau kita melihat dari kebutuhan demand di Indonesia, walaupun misalkan persentase dari fossil fuel itu secara tiap tahun itu akan mengecil, tapi dari sisi volume akan tetap lebih besar setiap tahun, akan meningkat. Jadi kita nggak bisa menurunkan produksi kita hanya dengan kita hanya melihat persentasenya mengecil, tapi dari sisi volume itu kita meningkat. Kenapa? Pertumbuhan ekonomi kita, populasi kita juga tumbuh. Jadi kebutuhan energi itu akan tetap terus meningkat. Dan kita butuh semua energi yang ada dan potensi kita luar biasa. Dari sisi renewable, dari sisi fosil kita semua ada di Indonesia. Nah itu yang kita harus manfaatkan. Bagaimana kebutuhan tersebut produksi kita itu difokuskan untuk bagaimana memenuhi kebutuhan dalam negeri. Oke. Mas Mose, ini menarik. Pak Satya Yudho, lantas bagaimana menurut Anda? Apakah kebutuhan energi kita sudah bisa terpenuhi lah kalau memang kita mencoba dalam masa transisi ya dari fosil kemudian ke EBT. Nah ini bagaimana tadi? Volumenya ini dari tahun ke tahun kita tahu juga terus bertambah dengan angka penjualan
entah itu kendaraan bermotor ataupun kebutuhan energi rumah tangga yang juga terus bertambah? Ya, kalau kita lihat mengenai kebutuhan energi kita saat ini ya, per hari ini, kita masih impor, Pak. Oke. Kita masih impor. Jadi sebetulnya energy security itu lebih mengemuka daripada energy independency. Ya, kita masih tidak independensi dalam energi karena final energy demand kita itu masih didominasi oleh fossil fuels. Ya. Bahkan di dalam forecast di kebijakan energi nasional beberapa waktu yang lalu yang kebetulan saya terlibat sewaktu di Dewan Energi Nasional, itu final energy demand kita itu sekitar 478 juta ton oil equivalent. Itu 2060. Baik. Nah, kita menganggap fosilnya sendiri itu ada di sekitar 28%, karena 72% itu sudah renewables. Nah, tapi volume yang dibutuhkan juga masih tinggi, sehingga kita tidak bisa mengesampingkan dari apa yang kita miliki hari ini. Ya, karena kita kalau melihat kebutuhan final energy demand kita yang cukup besar dan merangkak ke atas, maka kebutuhan pengelolaan sumber daya alam kita itu menjadi sesuatu yang harus kita lakukan dari waktu ke waktu. Kita tidak bisa meninggalkan fosil begitu saja lantas menuju kepada renewables. Itu bukan hal yang arif ya, karena kita mengetahui daripada senario dan juga grafiknya. Maka kenapa minyak dan gas bumi itu tetap harus dikelola dengan baik. Saya berterima kasih dan cukup senang pada waktu Andaman itu mempunyai cadangan yang potensi cadangan cukup besar. Walaupun itu masih melalui suatu proses, karena di dalam dunia migas itu kita kenal adanya proven reserve, kita kenal adanya proven dan probable, dan juga kita kenal adanya proven, probable, dan possible reserve. Jadi ada beberapa yang mesti kita kerucutkan hingga menjadi proven reserve. Tapi itu satu langkah yang menurut saya bagus. Lantas Kendalo Kehem juga ada, tetapi mesti diingat ya bahwa itu adalah hasil eksplorasi yang dilakukan beberapa saat, itu baru bisa kita nikmati 4-5 tahun ke depan. Nah, itu tidak bisa kalau kita korelasikan antara penemuan yang baru itu dengan realisasi lifting misalkan, itu menjadi sesuatu yang sangat mismatch gitu ya. Nah, maka yang saya maksud di sini adalah bahwa eksplorasi tidak boleh stop, karena eksplorasi itu pekerjaan harian yang harus dilakukan untuk meningkatkan reserve replacement ratio kita. Jadi kalau yang dikuras sumurnya itu harus tergantikan. Nah, itu baru bisa kita ukur dengan parameter namanya reserve replacement. Nah, kalau kita stop ya, maka dampaknya akan jangka panjang. Maka kenapa di dalam diskusi yang baik ini kita sampaikan bahwa eksplorasi dimulai harus setiap saat. Tidak bisa kita mengatakan, oh kita sudah punya ini, kita slow down dulu. Bahkan kalau kita lihat ya di dalam satu strategi untuk memaintain produksi, kami melihat bahwa masih menggunakan existing daripada facility yang ada. Ya, tetapi kita kan bisa hitung, ya mungkin Mas Rizal juga bisa menghitung kalau misalkan workover dilakukan berkali-kali terhadap lapangan yang sama, kita lakukan drilling, kira-kira outputnya seberapa sih dari biaya yang kita lakukan. Yang saya khawatirkan, ya, perlu satu number yang nanti harus dikonfirmasi, yang saya khawatirkan justru kita mengobok-obok daripada reservoir yang ada, itu biayanya jauh lebih mahal daripada kita melakukan eksplorasi baru. Nah, ini yang harus menjadi satu perhatian ya, agar kita nanti melangkah bisa mengambil strategi yang tepat. Yang saya khawatirkan itu karena apa? Karena kita ngelihat target realisasi ya dari per Juni tahun 2023 dengan kita bandingkan dengan saat ini kan jelas menurun ya. Karena kalau di dalam menghitung produksi lifting itu kan ada bagaimana realisasi, bagaimana target ya. Target itu adalah target apa dulu? Target menurut APBN atau target komitmen. Kalau target komitmen itu biasanya kita katakan target daripada BPNB. Jadi work program and budget yang didiskusikan secara intensif antara pemerintah dengan, dalam hal ini SKK Migas dengan kontraktornya. Nah, kita sudah melihat satu indikasi bahwa realisasi misalkan lifting pada tahun 2023 itu sekitar 605,7 barel oil per day. Ya, hari ini kan tidak demikian ya, pada Juni ke Juni misalkan. Ini sudah tidak mencerminkan realisasi di tahun yang lalu. Tentunya ini mesti kita bedah lagi kira-kira apa yang akan harus kita lakukan. Baik, Pak Setia atas analisis yang menarik. Nah, lantas terakhir ini
Mas Mose, bagaimana Anda melihat begitu keberpihakan seperti apa yang diharapkan tadi untuk mengisi masa transisi ini, reservoir yang bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada begitu terkait dengan demand kebutuhan dari minyak di dalam Ya, negeri? saya setuju sekali dengan Pak Satya. Memang saya melihat kondisinya cukup mengkhawatirkan dari action yang dilakukan oleh banyak K3S ya, di mana fokus ke pengeboran baru dan walkover dan lain sebagainya. Walkover maintain itu hanya bisa memaintain production level. Tapi untuk meningkatkan produksi secara signifikan itu ada dua hal. Eksplorasi yang tadi Pak Satya bilang, kedua adalah IOR. Nah, IOR pun juga kita harus memilih IOR yang tepat dengan kondisi lapangan-lapangan kita. Kenapa? Karena udah depleting yang sudah terlalu jauh. Jadi kalau kita memilih IOR yang mahal dengan capex yang besar, butuh 5 tahun, 10 tahun, atau 15 tahun pengembangan sebelum masuk ke full fill, takutnya sudah telat nanti. Produksi sudah terlalu jauh, biaya untuk meningkatkan produksi akan jauh semakin mahal dan akhirnya tidak ekonomis. Jadi harus memilih teknologi IOR yang tepat guna, yang pas dengan kondisi reservoir kita yang sudah depleting, jadi yang murah, yang sudah proven di luar sana, dan tanpa menggunakan biaya kapital yang sangat besar. Ya, itu banyak di luar sana dan sudah sekarang diaplikasikan di banyak negara. Nah, itu yang kita harus fokuskan. Nah, jadi salah menggunakan teknologi IOR itu juga nanti akan berdampak kepada produksi kita. Nah, ini yang kita, dua hal itu yang kita mesti tekankan. Mas Mose, jadi tantangannya sebenarnya masih tetap banyak begitu ya. Mungkin dinamikanya begitu di jalan nanti akan cukup berliku begitu. Nanti kita tunggu saja komitmen eksekusinya begitu yang paling utama begitu, dengan segala kebijakan yang sudah dilakukan untuk mendukung industri migas lah khususnya begitu di Indonesia. Mas Mose, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan. Pak Satya Yuda, terima kasih juga atas insight yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak. Terima kasih, Mas Mose. Terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Perbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Jangan lupa saksikan program First Session Closing yang akan tayang pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.